Salam saudara-saudara. PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang disingkat dengan PGI, merupakan persekutuan yang didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta. Dulu disebut DGI, Dewan Gereja-Gereja Indonesia, perwujudan kerinduan umat Kristen Indonesia merumuskan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh seperti Jaya Sumaya Monong. Dia memberikan sambutan sebagai lembaga keesaan gerejawi, wadah gereja-gereja di Indonesia yang berfungsi memfasilitasi gereja-gereja di dalam melakukan secara bersama 3 panggilan, yaitu panggilan keesaan gereja, panggilan pemberitaan Injil, dan pelayanan sosial dan ekologis. 3 panggilan itu katanya dipahami, yaitu pertama, panggilan agar gereja bersatu, mencerminkan gereja-gereja untuk saling memahami dan memperhatikan, melayani demi kepentingan bersama. Yang kedua, panggilan pemberitaan Injil, mengatakan bahwa gereja harus memberitakan Injil, yaitu tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang memerlukan keadilan dan kebenarannya, menyelamatkan, dan pelayanan sosial ekologis yang mencerminkan bahwa gereja melaksanakan pelayanan dalam kasih dan usaha. Tetapi itu bohong semua. PGI sekarang menjadi penggerudukan gereja Indonesia atau perusakan gereja Indonesia, di mana kasus-kasus yang selama ini yang saya minta, yang saya mohon, yang saya harapkan, tentu saja diharapkan oleh saudara-saudara semua agar PGI itu berkarya, berbicaralah, minimal ngomong bagaimana kasus yang seperti di Sukabumi, perusakan gereja-gereja ini. Tidak ada satu tokoh PGI pun yang dalam hal ini mereka mendapatkan uang suntikan dari pemerintah untuk dimakan dan membesarkan perut mereka sendiri di toko-toko gereja ini. Sampai-sampai saudara-saudara, karena saya begitu vokal mengkritik gereja-gereja, bahkan tokoh-tokoh gereja yang dengan tega melakukan saksi palsu terhadap kasus-kasus penistaan agama, di mana orang Kristen yang ditangkap sebagai saksi ahli untuk memberatkan orang Kristen seperti MKC. Saya tahu persis tokoh-tokoh itu ketika saya mengurus, di mana MKC divonis 10 tahun. Dan tanpa sedikit pun rasa empati, rasa simpati mereka kepada kasus MKC itu. Mereka diam 1000 bahasa. Ini suatu penghinaan terhadap penginjilan itu sendiri. Bagaimana ini, saudara PGI? Ya. Kenapa teman saya Permadi Arya, Abu Janda, yang begitu berani membela kekristenan? Ini perdebatan mereka, saudara-saudara, melawan tokoh-tokoh di berita nasional. Mengerikan dan sangat memalukan. Maju terus Abu Janda di dalam membela agar bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleransi dan damai. Saya cukup bahagia dan bangga dengan Anda. Ini ada tokoh
Pluku Suntur dari bangsa ini. 72% lebih ya responden menyatakan toleransinya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Gereja di sebuah provinsi wilayah nggak bisa berdiri karena semuanya tidak mungkin itu adalah intoleransi, tapi itu karena pelanggaran administrasi. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-Muslim. Ya, ini faktanya memang non-Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-Muslim saja yang sulit urus izin? Sebenarnya kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang, balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah, ada yang datang. Tiba-tiba, bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Gila itu. Ya. Jadi, maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, Gila, memang gila. Indonesia itu gila, Bang Armadi. Orang seperti Parmadi Arya itu paling dibenci oleh Muslim Indonesia yang sudah mabok agama. Mereka sudah kehilangan akal waras. Lebih penting membela agama konyol dan agama yang tidak memiliki empati sama sekali terhadap kemanusiaan ini yang masih tetap dihidupkan di Indonesia, yang tidak toleran, yang katanya damai. Ini bangsa sudah nggak bagus lagi, Kang Armadi. dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Gila itu. Ya. Jadi, maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Siapa yang mau menjawabnya? PGI. PGI. Persatuan Perusakan Gereja Indonesia. Tokoh-tokohnya baru duduk di sana. Dan manusia-manusia Kristen yang sangat memalukan yang tidak pernah berani bersuara. Tiap tahun tuh PGI mendapat dana 2 miliar dari pemerintah. Entah uang itu dipakai untuk apa, saya juga nggak tahu. Dibagi rata sama pengurus yang hanya membesarkan perutnya. Saya nggak tahu apa kerjanya mereka. Jadi di tengah situasi yang serba berubah saat ini, tantangan itu harus dijawab oleh PGI. Ada perubahan teknologi, informasi begitu cepat. Paradigma, situasi, kondisi perekonomian bangsa, serta pandemi, macam-macam sakit penyakit. Bagaimana PGI itu? Disinilah PGI, entah di kabupaten mana, kok nggak berubah, nggak berani ngomong.
Nggak usahlah kita harapkan MUI. MUI menginginkan bahwa kasus perusakan gereja di Jawa Barat itu yang lagi viral ini, jangan sampai masuk ke ranah hukum katanya. Itu MUI berani ngomong kayak begitu, padahal itu kriminal. Seperti yang telah dilakukan oleh pendiri agama ini. Bagaimana orang-orang Kristen dan orang Yahudi dibantai habis oleh sang nabi itu. Dalam menjalankan tugas panggilan ini, saya memang berharap bagaimana ini saling ada pembinaan mental orang-orang Kristen, tokoh-tokoh, pendeta-pendeta mendukung program pemerintah Pancasila. Kita kembalikan, kita bawa kepada Pancasila. Jangan sampai dikuasai oleh agama tertentu Indonesia ini. Apalagi mu'alaf itu. Kenapa gereja-gereja Indonesia kok banyak sekali yang mu'alaf? Seperti si Dogitang itu, Felix Yao, yang mau mendirikan khilafah, mimpi kosong di siang bolong, utopia yang tidak pernah akan berhasil sampai kapanpun, bahwa khilafah itu adalah konsep gagal. Dan harus saya omongkan ini, sehingga saudara-saudara tokoh-tokoh Kristen ini mengambil alih pembicaraan apa yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh Permadi Arya ataupun Ade Armando yang bagus sekali di dalam pemahaman toleransi dan damainya itu. Kagum saya semuanya. Kumaila, wanita yang melepaskan jilbabnya itu. Ini kita harus bersama-sama, minimal bersuara begitu. PGI, sekjennya harus ngomong. Mungkin ketuanya nggak berani, hanya bergaya doang di mimbar gereja, acara-acara potong tumpeng, tepuk tangan, ulang tahun melulu. Hanya kerjanya ulang tahun, acara ulang tahun. Doain orang. Kenapa tidak turut serta ini PGI? Kalau di dalam tulisannya itu bagus sekali ya saudara-saudara. Tujuan dari PGI ini bagaimana menegakkan keadilan dan hak asasi manusia, membantu permasalahan jemaat, terutama yang dampak akibat pelecehan-pelecehan. Urus itu pendeta-pendetamu itu yang gak beres. Gereja-gereja tidak menginjil, hanya mengumpulkan uang jemaat untuk kepentingan pribadi masing-masing. Tidak ada pedulinya untuk perkembangan penginjilan ke depan. Bagaimana agar pergaulan bebas kalah, judi kalah, atau apa, bagaimana mempertingkatkan kehidupan yang berkualitas, memperluas, memperdalam hubungan dengan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen. Jangankan itu, PGI ini gak ada suaranya. Astagfirullahaladzim. Wah, dipampangkan namanya ketua PGI. Entah siapa nama ketua PGI itu. Dengan panggilan gereja.
tidak dipenuhi oleh saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara ikut membela penderitaan orang-orang, jemaat-jemaat ini? Kenapa jemaat lebih peduli penginjilan daripada pemimpin-pemimpin gereja? Dan saya sampai sekarang ini masih sakit hati karena PGI mengirim saksi yang memberatkan MKC sehingga masuk 10 tahun penjara. Cobalah ngomong, saudara. Bagaimana agar kerjasama dan sinergi dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Tuhan, agar penginjilan ke depan ini bekerja lebih bagus lagi. Nggak ada. Ada Gultom namanya dulu. Ada Semampau. Saya nggak tahu itu Semampau itu. Bubarkan saja ini. PGI itu. Ada dan tidaknya sama dengan tiada. Datang tidak menggenapi, pulang tidak mengurangin. Apa fungsi saudara sebagai seorang tokoh gereja, dan Anda semua mendapatkan uang dari persembahan gereja-gereja yang di bawah Anda? Mestinya cukup dong untuk kegiatan apa kek. Minimal berbicara. Di manakah tokoh-tokoh, ketokohan Anda, kekristen Anda? Kristen itu bukan untuk berenak-enak dan ketakutan seperti itu. Alkitab jelas sekali kok. Kenikmatan kekristenan itu bukan di dunia ini. Kerajaan itu bukan di dunia ini. Kerajaan Tuhan itu adalah nanti. Kalau saja Tuhan, penguasaan itu di dunia ini, malaikat-malaikatnya, tentara-tentara Tuhan Yesus itu begitu banyak. Begitu hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara sangat mempermalukan. Hampir-hampir nggak ada gunanya ini. Organisasi-organisasi kekristenan Indonesia ini. Ini saja saya tetap akan berbicara dan menyampaikan hal yang semestinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.